إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم نفسي بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, wa azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah. Sudah 2 bulan kita tidak bertemu. Kemudian pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mengkaji bersama dengan judul tema kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah, 10 pondasi, 10 pokok fi tazkiyatin nafs, dalam membersihkan jiwa. Karangan Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu jami'a. Karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, semoga Allah menjaga semuanya, kedua beliau dan keluarganya beliau. Dan kitab ini kitab yang kecil namun bermanfaat, sangat bermanfaat. Kalau masalah tazkiyatun nafs itu sudah sejak zaman dahulu dibahas oleh para ulama. Kitab-kitabnya tebal, seperti Syarh Manazil Sa'irin punya Imam Ibnu Qayyim, atau Manazil Sa'irin punyanya Abu Ismail Al-Harawi, atau yang dikenal kitab Madarijus Salikin punyanya Imam Ibnu Qayyim, itu 200-an halaman. Punya Ibnu Rajab juga banyak halamannya. Ya, atau punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa mujallad 10 membahas tazkiyatun nafs, masalah bersihkan jiwa. Kitab-kitab para ulama membahas ini sejak zaman dahulu sudah banyak. Namun tidak mungkin kita sampaikan di majelis yang dalam artian kitab yang ratusan halaman. Kita ambil kitabnya Syekh Abdul Razzaq ini ringkes, dan emang ini pokok sekali, dan ini bagus kitab ini, kitab kecil ini. Semoga saya pribadi dan keluarga saya yang paling juga bisa mengambil pelajaran dari kitab ini dan bisa melakukan apa yang disampaikan di sini. Dan tentunya juga untuk antum semua, dan semoga antum dan keluarga antum bisa mengambil pelajaran dari kitab ini, bagaimana mensucikan jiwa kita. Karena namanya membersihkan itu banyak metodenya, Pak ya. Bersihkan mobil, caranya beda dengan mobil yang mungkin jenis lain. Bersihkan HP ada caranya, bersihkan motor ya ada caranya.
Tentu membersihkan hati itu juga punya cara. Bersihkan jiwa ada caranya. Ada orang yang bersihkan jiwa dengan perbanyak ilmu. Ada orang yang bersihkan jiwa pokoknya zikir. Pokoknya banyak sholawat. Semua insya Allah bagus, zikir juga bagus, sholawat juga bagus. Tapi kita ingin metode yang paling benar dalam membersihkan jiwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kami memilih judul Tazkiyatun Nafs sebagai bentuk pilihan kajian kitab di masjid ini, dikarenakan ada banyak hal. Yang pertama, tentunya ya, sesuatu yang paling cepat kotor itu apa, Pak? Yang paling cepat kotor wajah. Kata ibu-ibu, kata mbak-mbak, kata wanita, wajah itu cepat kotor. Organ tubuh kita ini yang paling cepat kotor itu adalah hati. Yang paling cepat kotor. Semuanya, dari mata, dari telinga, dari mulut, semuanya ini akan masuk ke hati. Lubangnya sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus bersihkan, karena dia yang paling cepat kotor. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah tentang noda hitam di hati, di mana Nabi SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Hamba itu, sungguhnya hamba apabila dia berbuat sebuah kesalahan, khati'ah, sebuah dosa, nukitat, dicap itu, di fi qalbihi nuqtatus sauda, akan dicap apa? Titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba, kalau dia kemudian istighfar dan dia tobat, sukila qalbu, hilang itu. Tapi orang intinya dalam hadis ini, bahkan wa in ada, tapi kalau dia tetap mengulangi, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ghan alladhi dzakara Allah kalla baghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi kalau dia terus mengulangi kesalahan tersebut, zad, titik itu bertambah, hitamnya semakin hitam, tambah titik lagi, tambah titik lagi, tambah titik lagi, tambah titik lagi, sampai kata Allah, kallabal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sampai perbuatan dia semua ini nggak ngaruh sama hatinya, karena hitam hatinya. Dia sholat, dia sedekah, dia haji, dia umrah, nggak ngaruh di hatinya. Kenapa? Kallabal ghana ala qulubihim, karena ron, yaitu tertutup. Ron itu sebuah penyakit hati yang menutup hati. Perbuatannya kebaikan nggak bisa memperbaiki hatinya karena udah gelap. Jadi hati itu yang paling cepat kotor. Kalau seandainya wajah saat ngelakuin dosa ada satu jerawat, berapa ribu jerawat, jelek, orang nggak mau. Seandainya debu bikin jerawat, satu debu, dua debu, orang pasti nggak mau lihat wajah kita, Pak. Namun hati itu di dalam, tersembunyi. Tapi kalau hati kita kotor, terbuka, dibuka, Allah tahu hati kita. Bagaimana Allah tahu hati kita? Innallaha ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu ma fi sudurikum, di hati kita Allah tahu.
Tadi itu kalau kita lihat manusia satu titik debu, wajahnya jerawatan, tumpuk seperti kotor seperti itu. Maukah kita mendekatinya? Sekarang Allah tahu hati kita. Bagaimana Allah ingin dekati kita? Hati kita kotor. Ini sebab utama di antara juga. Kenapa milih masalah ini? Kita butuh bersihkan hati. HP saja butuh di restart 3 hari sekali katanya. HP saja kalau penuh butuh kadang laptop itu kena virus, butuh diperbaiki lama. Bayangin setiap hari kita melihat dosa, mendengar dosa, mencium dosa, berkata dosa, semua lubang, baik lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang mata, semua ke hati. Semuanya ke hati. Dan saat ini banyak orang yang lebih memperhatikan dohirnya dibandingkan hatinya. Oleh karena itu di antara juga sebab kenapa memilih bab ini yang kedua adalah karena amalan itu ada amalan dohir, ada amalan batin. Amalan dohir, amalan yang nampak, orang bisa lihat. Amalan batin, orang gak bisa lihat. Dan tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa, hati kita bersihkan, adalah amalan hati. Amalan itu. Dan Masya Allah, kalau amalan dohir, orang sholat, orang sedekah, orang berzak, amalan dohir, nampak. Tapi amalan hati, justru ikhwan, saudaraku seiman, amalan hati ini yang lebih pokok kita perhatikan. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling Allah lihat itu apa hadisnya? Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak lihat model kita nih, gaya kita, Allah enggak lihat. Allah enggak lihat tubuh kita yang kuat, enggak lihat. Walakinnallah, akan tetapi Allah yanduru ila qulub. Allah lihat hati kita. Kenapa sih? Karena at-taqwa hahuna. Takwa itu, rasa takut itu akan diletakkan kepada Allah di hati, bukan di anggota badan, di hati. Fa idza fasadal jasadu kullu, kata Nabi. Wa idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Karena kalau hati itu baik semua anggota badannya, perilakunya, jalannya enak, attitude-nya enak. Tapi pikirannya enak, dewasanya enak kalau hatinya baik. Hatinya bersih, enak. Tapi kalau kemudian hati itu tidak baik, rusak, tidak enak rasanya. Bahkan ibadah kadang-kadang Allahu Akbar, badan terasa capek. Kenapa terasa capek? Karena jiwanya berpenyakit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, saudaraku seiman, kita ini yang kita takutkan adalah kita ini memperhatikan dohir, akhirnya orang lihat, Masya Allah nih orang. Kita takut orang lihat kita baik, tapi sebenarnya kita ini ada sebuah hanya bingkisan yang dalamnya kosong, gak ada artinya. Kita takut orang mengatakan kita baik, tapi Allah gak katakan kita baik. Kita takut orang itu nanti kita ini seperti apa ya? Hanya sebetulnya itu ya
Pakaian saja kita yang muslim gitu kadang-kadang. Kita takut. Tapi hati ini gak bersih. Padahal pertama kali yang akan Allah perhitungkan adalah hati kita ini. Coba lihat sebuah hadis apa tentang masalah seorang yang akan pertama kali diputuskan siksaannya adalah mujahid fi sabi waqatil, dan dikatakan dia mujahid dan dia syahid di tempatnya jihad, medan jihad, syahid, orang mengatakan ahlu surga dia. Tapi kata Nabi ternyata dia ahlu neraka. Kenapa? Hatinya. Qura, pembaca Al-Quran, indah. Depan manusia, tapi di hadapan Allah dia tidak baca. Waqad qil, dikatakan dia ahli Quran. Ternyata dia penduduk ahli. Menunjukkan Allah itu yang paling memperhitungkan tuh hati kita, diperhitungkan. Makanya ada orang kata Allah lihat hati kita. Allah memperhitungkan sekali. Dan dalam Islam berat timbangan yang orang itu membersihkan hatinya dibandingkan nampakkan ibadahnya. Yang paling berat di hadapan Allah pahalanya adalah yang masalah kuat di hatinya. Benar tidak? Yang paling dipertimbangkan di hadapan Allah hati, bukan amalannya. Kalau boleh saya bicara, kalau saya boleh memberikan contohnya seorang wanita yang berzina kemudian nggak pernah sujud kepada Allah, tapi dia kemudian memberikan minum seekor ada anjing dan kucing dengan sepatunya, masuk surga. Amalannya seberapa sih? Tapi hatinya itu loh yang Allah lihat. Makanya dulu Syekh bin Baz rahimahullah, ya Syekh bin Baz saat ditanya tentang membantah jawab orang-orang Rafidah Syiah yang mengatakan tentang Abu Bakar, menjelekkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syekh bin Baz rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Rajab, yaitu di mana Ibnu Rajab mengatakan, "Ma faddalkum Abu Bakrin bi katsiri shaumin wala shalah, walakinnahu syai'un waqarra fi qalbi." Kata Ibnu Rajab, Abu Bakar itu Allah muliakan. Abu Bakar Allah muliakan, Pak ya. Karunia banyak. Bahkan imannya Abu Bakar seandainya ditimbang, imannya Abu Bakar ditimbang di sini dan imannya manusia ditimbang sini, nggak ada apa-apanya dengan imannya Abu Bakar. Nggak ada apa-apanya. Iman kita ini seluruh manusia Indonesia ini udah ngaji banyak semuanya timbang itu, nggak ada apa-apa dengan Abu Bakar. Imannya Abu Bakar luar biasa. Makanya kata Abu Bakar, kata Ibnu Rajab, Allah memuliakan Abu Bakar. Allah memuliakan Abu Bakar bukan karena sholatnya. Kalau sholatnya, kita Abu Bakar itu masuk Islam sudah usia 30-an, usia 38. Nabi kan beda, Abu Bakar beda 2 tahun. Kalau Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi usia 40, berarti Abu Bakar usia 30. Abu Bakar ibaratnya sholat baru usia 38 baru sholat. Kita Pak kalau sholat sejak kecil. Sejak kecil, bahkan sejak balik. Antum sholat sejak kecil, dilatih udah. Matematikanya kan banyak kita sholatnya daripada Abu Bakar. Benar tidak? Matematikanya begitu. Wala saumin kata Ibnu Rajab, begitu juga puasanya. Matematikanya puasanya banyak kita. Sejak kecil kita dilatih puasa. Ini perkataan Ibnu Rajab ini sangat membuka pikiran kita. Ayo perhatikan hati kita. Makanya kata Ibnu Rajab, tapi apa? Allah muliakan Abu Bakar. Kenapa? Syai'un waqarra fi qalbi.
Ada sesuatu yaitu iman yang Allah letakkan di hatinya Abu Bakar. Kebersihan hatinya Abu Bakar. Kenapa? Setiap perbuatannya Abu Bakar, perkataannya, perbuatannya, semuanya hubbullah. Cinta kepada Allah. Itu kebersihan hati. Ini masalahnya. Masalahnya di sini. Kita, saudaraku seiman, kadang-kadang kita sudah ngaji merasa udah ikut manhaj salaf. Kadang-kadang kita udah merasa lebih. Kadang-kadang kita merasa insya Allah hati kita terjaga. Siapa yang menjamin? Ustadz kita menjamin? Siapa yang menjamin? Saya berapa ada kejadian udah ngerti manhaj salaf udah lama ini. Ada kondisi mendesak. Ini cerita nyata. Ada kondisi mendesak. Istrinya disantet. Sudah 2 tahun gak sembuh-sembuh, diruqyah gak sembuh-sembuh. Akhirnya nurut dibawa ke dukun. Wal'iyadu billah. Karena ada was-was. Bisa tahu? Sudah tahu, nanti bisa tahu? Siapa yang menjamin kita selamat hati kita dari kesyirikan, dari syubhat? Alhamdulillah penampilan kita sudah berubah. Muslim, sunnah. Gak cukup ikhwan. Gak cukup. Butuh hati yang utama yang kita perbaiki. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu dimuliakan oleh Allah bukan karena sholatnya yang banyak, puasa, tapi karena sesuatu hati. Maka perhatikan iman kita, perhatikan hati kita. Kita butuh kajian ini untuk bersihkan hati kita. Bahkan juga Fatimah, wasu'ilat Fatimah tu bintu Abdul Malik, dan pernah ditanya Fatimah bintu Abdul Malik, anaknya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kenal ya, seorang raja yang sangat saat itu semua masyarakat sejahtera, penuh dengan keadilan. Abdul Malik bin Abdul Aziz, masih keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu. Fatimah anaknya cerita, kita tahu kemuliaannya Umar bin Abdul Aziz, tahu benar-benar dikatakan apa? Imamul Adil, makmur semua saat itu. Dikatakan sini, setelah Abdul Aziz, bukan anak, zaujatu. Ya. Zaujatu Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ini istrinya bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ba'da wafati an amalih, ditanya tentang apa sih amalan rahasianya Umar bin Abdul Aziz. Kok Masya Allah sih ya, dicintai masyarakat, tidak pernah didemo. Aman, masyarakatnya makmur semuanya, soleh. Apa sih amalan rahasianya? Setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, orang bertanya kepada istrinya. Siapa tahu kita bisa mencontoh amalannya, kok bisa seperti itu? Apa katanya istrinya? Faqalat, wallahi, demi Allah, maka Nabi aktsarin nasi salatan. Tidak ada ya, demi Allah, suamiku itu ya biasa aja, nggak banyak sholatnya, biasa aja, ya. Nggak sholat, biasa aja, maksudnya biasa aja, sholatnya enggak apa? Sholatnya enggak. Wala bi aktsari siyaman, begitu juga puasanya enggak banyak. Kita kalau nanya gitu, apa sih yang nggak tahu ya? Sholatnya biasa, puasanya juga enggak, jarang puasa, biasa, enggak banyak, enggak ahli siyam, enggak ahli sholat, biasa saja. Itu kalau kita bertanya begitu ya udah. Apa katanya istrinya? Walakin, mana tadi catatannya? Ya. Akan tetapi yang ada pada Umar bin Abdul Aziz adalah
saat di malam dia berzikir ingat Allah dan dia menangis. Ya Allah. Khauf. Rasa takutnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari sini perlu kita sampaikan, ya, menunjukkan pentingnya bahwa dalam masa tazkiyatun nufus itu jiwa kita yang perlu kita perhatikan. Karena juga hati, Pak. Hati itu kan qalbun. Tahu qalbun kan dari qalaba yaqlubu. Terbolak hati ini ya, ini gua gampang bolak-balik. Saat ini sekarang pengajian ini nggih. Malam ini jenengan dengan pengajian tazkiyatun nufus. Semangat. Saya bersihkan hati. Nanti malam buka YouTube kena politik, kena ini lupa itu. Atau besok lagi pagi ketemu pengajian bab lain, beda lagi tuh hati kita. Jam masuk kerja ketemu teman-teman kerja ngomongin duit bisnis, beda lagi hati kita. Ya Allah, hati kita bolak-balik. Maka ya kita butuh bagaimana hati ini bersih, terjaga, gak terbolak-balik. Makanya Nabi sendiri berdoa, ya muqallibal qulub, terus berdoa, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi meminta. Saudaraku seiman, sehingga sebab ya kita memilih judul ini, yang pertama tadi adalah bahwasanya hati itu paling cepat kotor, butuh dibersihkan. Yang kedua, bahwa ada amalan zahir, ada amalan batin, dan amalan batin adalah yang paling Allah lihat. Allah paling lihat. Jangan sampai kita menjadi seperti orang mengatakan kita baik, kita masya Allah, tapi kita sebetulnya di hadapan Allah kita tidak. Yang ketiga, kita tahu bahwa sebabnya adalah kita punya jasad, kita punya ruh. Jasad kita itu ya, jasad kita di tangan, tapi dia punya ruh. Untuk beribadah kepada Allah itu butuh ruh yang utama. Makanannya beda. Bersihkan jasad, mandi sehari 2 kali, kasih parfum, sabun yang enak, wangi. Itu pendekatan kita sama orang. Pendekatan kita sama manusia, sama ikhwan, sama teman, sama saudara, sama istri, sama anak. Bagaimana pendekatan kita kepada Allah? Itu ruh kita yang ditanya. Bersihkan ruh kita bagaimana caranya? Gak nampak masalahnya. Jasad nampak jelas, ruh gak nampak. Makanya kita nanti bisa tahu hati kita ini bersih apa tidak saat kita dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah. Itu baru kita tahu hati kita sebenarnya gimana itu. Maka jangan sampai kita dipanggil ruh kita belum mandi yang bersih, masih banyak najis. Karena kotoran itu sebagaimana dalam fikih ada najis mughalladah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis yang berat. Mughalladah berat, air liur anjing, babi, berat, sampai 7 kali dibersihkan, dan terakhir dengan pertama dengan tanah. Ada tanahnya, ada 7 kali air. Mughalladh itu berat. Ada yang mutawassithah, dicuci biasa, dan ada yang mukhaffafah, diperciki. Jangan sampai hati kita dipanggil oleh Allah kemudian masih banyak mughalladahnya, ada mukhaffafahnya, ada kemusyrikannya, ada kebid'ahannya, ada maksiat yang terus terulang. Butuh dibersihkan cara-caranya.
Sebagaimana tadi ada mukhaffafah, mutawassit, ada cara membersihkan hati kita. Ini dosa syirik. Butuh bagaimana cara membersihkannya. Akidah bagaimana cara membersihkannya kita, akidah kita. Dosa ini bagaimana cara membersihkannya. Dosa yang dulu telah bertahun-tahun kita lakukan, bagaimana cara membersihkannya. Butuh dibersihkan. Oleh karena itu, kita punya ruh yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Sebab itulah kadang-kadang kita ini ibadah terasa capek di hati kita. Capeknya badan ini, capeknya kita mau beramal kebaikan, capeknya. Karena ruh kita merasa menolak. Nanti ada namanya nafsu itu ada nafsu dani'ah, jiwa yang dani'ah, kotor, ada yang syarifah, yang mulia. Dari ayat wasyamsi waduha nanti kita bahas. Tapi kita masih bahas sebab kenapa kita memilih judul ini. Ada ruh, ada jasad. Sesuai yang kami sampaikan, kotoran. Ternyata kotoran jiwa itu juga ada kotoran kesyirikan. Tentu beda cara membersihkan dengan maksiat, durhaka dengan orang tua. Tentu beda. Durhaka dengan orang tua juga dosa. Tapi beda cara membersihkannya, ini syirik. Mana lebih besar? Syirik. Dan ini butuh cara membersihkannya. Tidak sama cara membersihkan syirik dengan cara membersihkan dosanya. Tidak berbakti. Bawahnya tidak berbakti. Dengan dosa-dosa mungkin suka ghibah. Beda dosanya. Beda dosanya, beda beratnya, beda juga cara membersihkannya. Sebagaimana tadi najis. Beda. Kita takut hati kita ini nanti banyak orang itu Masya Allah luar biasa dohirnya, Masya Allah ibadahnya, tapi di situ masih ada banyak najis. Orang musyrik Allah katakan innahu najisun, najis. Hati mereka yang najis. Ternyata hati bisa najis. Kenapa? Kemusyrikannya, karena syiriknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira tiga sebab ini sudah menjadi sebuah penjelas yang sangat gamblang. Kenapa kita harus benar-benar mempelajari ini, membaca ini, walaupun pendek. Kalau ingin memperdalam di kitab-kitab tadi, Madarijus Salikin, Syarh Manazil Sairin, atau Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah mujallad 10, jilid 10. Tapi yang paling pokok, insyaallah sedikit ini yang nanti kita akan bahas. Insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat buat hati kita. Persiapan kita juga ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu at-tathhir, mensucikan an-nafs, jiwa. Dan yang paling pokok tentang masalah ini, tentang paling pokok, ayat yang paling pokok dalam membahas masalah ini, surat wasyamsi wa duhaha, surat asy-syams, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu, wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sungguh aflaha, telah beruntung. Aflah, telah beruntung. Paling beruntung itu man zakkaha, siapa yang bersihkan hatinya. Wa qad khaba, dan telah merugi, sungguh telah merugi, man dassaha, siapa yang mengotorinya. Ayat ini adalah ayat yang sangat bahaya buat kita. Bahaya. Karena ternyata Allah hanya membagi dua hati itu. Di sini ada hati yang beruntung, ada hati yang merugi. Sebelum kita membahas tentang ayat ini,
Ayat yang sangat luar biasa ini. Kita perlu dudukkan dulu. Ada kalimat di dalam bahasa Arab itu najah wa falah. Kalimat sukses dan kita dudukkan dulu nih. Kalimat sukses, orang tuh sukses. Ya sukses itu dia sukses dia. Punya mobil, punya rumah mewah, bisnisnya jalan. Sukses. Tapi apakah dia falah, beruntung? Belum tentu. Ada najah, ada falah. Pandangan manusia umumnya ini, orang itu kalau dia beruntung tuh bisnisnya besar, ini mantep, sukses dia, hebat. Tapi falah itu adalah sebuah sukses hakiki, keberuntungan yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang mereka tuh orang nggak punya malahan. Betapa banyak orang yang sukses dunianya, namun dia tidak beruntung. Jiwanya kotor, gak bisa pikir jernih, sedikit-sedikit emosi. Dengan karyawan main keluarkan ini. Dengan istri main marah, emosi terus. Dengan anak, pokoknya ngasih, hanya dengan uang bisa melembutkan hati anak. Seakan-akan gak ada cara lain untuk bersihkan, untuk biar anak nurut itu gak ada cara lain. Anak tidak nurut itu karena hatinya tidak bersih. Sebagaimana kita gak nurut karena hati kita tidak bersih. Istri kita tidak nurut karena kita tidak bersih. Bagaimana caranya? Tapi banyak orang sukses dunianya, namun dia tidak bisa. Jiwanya gak bersih karena dia tidak mendapatkan falah, keberuntungan. Sehingga ayat ini qad aflaha, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan. Bersihkan dari apa? Hatinya. Ya tentu az-zakah atau man zakkaha, bersihkan tentu bersihkan dari dosa-dosa, bersihkan dirinya, dia perbaiki dirinya, ya. Qad aflaha man zakka, asluz zakah. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan. Zakah artinya zakat, hampir sama. Zakah yuzakki tazkiyah. Jadi ada zakat, satu kata juga, satu wazn. Ini az-zakah adalah sesuatu yang menambah. Zakat kan tambah. Az-ziyadah wan nama, tumbuh dan bertambah. Maksudnya bertambah kebaikannya. Wal muradu bil ayah huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairati wal ibti'adi 'anil syururi was sayyiati tahaqqaqa falahuhu. Kata Syekh Abdul Razak di sini, ayat ini qad aflaha man zakkaha, yaitu maksudnya adalah anna man sa'a, siapa yang berusaha di dalam membersihkan jiwanya dan memperbaikinya dan kemudian mengisinya dengan memperbanyak ketaatan dan kemudian memperbanyak kebaikan dan menjauhi hatinya dari keburukan-keburukan dan kejelekan, maka dia sungguh telah mendapatkan hakikat keberuntungan. Ayat ini maunya hati seseorang itu, hatinya orang itu, zakah bersih itu, dia banyak kebaikan dan menjauhi maksiat, sehingga benar-benar dapat hakikat keberuntungan. Namun masalahnya juga, bukankah Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu', jiwa ini kan sukanya kepada yang jelek-jelek. Di sisi lain ayat ini meminta kita untuk membersihkan. Makanya perlu banyak setiap hari kita bersihkan. Perlu tahu caranya, karena hati ini selalu mengajaknya kepada kejelekan. Nah, kalau hati itu sudah benar-benar kemudian dia bersihkan, maka kebaikan itu datang dengan mudah. Meninggalkan pelanggaran itu maksud itu dengan mudah. Bukankah telah kita saat kita belum mengerti hidayah, belum kita mengerti namanya akidah yang benar, dulu kita jahiliyah zaman dahulu,
Kita diberitahu kebaikan sedikit aja, misalnya jenggot. Apa sih susahnya Anda memelihara jenggot? Toh jenggot ini nggak merusak wajah Anda, nggak merusak kegantengan Anda. Tapi karena dulu berdapat hidayah, teroris. Atau gampang aja lah, jelas itu dia berbuat maksiat. Taruhlah yang paling mudah, rokokan. Taruhlah pendapat yang paling mudah, aku dibenci, diajak untuk tidak rokokan itu loh. Susah. Hatinya, masalahnya hatinya. Jadi kalau hatinya enak, maka kebaikan itu datang. Hati bersih, gampang nerima kebaikan, nerima sunnah itu gampang. Ada hadis tentang ini, langsung. Ada hadis tentang riba, ayat riba tinggalin. Ada hadis tentang jenggot perpanjang, dipanjangin. Ada hadis tentang menjaga, melebarkan niqab, cadar atau pakai hijab yang besar, ganti hijabnya. Mudah. Aslinya orang tuh pengen baik, nggak ada orang pengen jahat. Aslinya orang pengen baik. Sehingga qad aflaha man zakha, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan hati ini. Dan orang yang bersih hatinya itu tadi, selain mudahnya menerima kebaikan, ya, dia insya Allah berikan kemudian kekokohan dalam beragama. Itu masalah bersihnya hati. Anda udah ngaji Ustaz, nanti masih susah nolak ini Ustaz, susah nolak ini. Begitu ada orang kan? Itu karena hati kita masih dulu ada gini. Ada banyak kotoran hati kita yang belum kita bersihkan. Loh, bener. Siapa yang merasa dirinya sudah telah membersihkan hatinya? Ada? Saya yakin kalau kita mau muhasabah, banyak dosa-dosa yang telah berlalu belum kita bersih. Ya, kalau secara umum ayatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia berbuat maksiat, fahisyah, perbuatan keji, buat kedoliman, dzakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, istighfar. Buat maksiat datang maksiat, istighfar, hilang tuh maksiatnya. Itu kalau dosa yang datangnya pulang pergi, datang ganti dosa lain, gampang. Kan ada dosa kita yang orang nggak tahu, yang datang pergi lagi, datang lagi itu. Dosa itu aja yang datang. Masa bersihkan istighfar terus? Kan butuh caranya bersihkan beda. Ini kadang-kadang ada zaman kita sudah ngerti ngaji, kita alhamdulillah udah berubah, udah nerima hidayah, tapi masih banyak dosa-dosa jahiliyah yang belum kita bersihkan. Ini kadang-kadang bikin kita tidak kuat kokoh. Karena masih belum, lebih keberkahannya kurang. Karena jiwa kita masih memperbaiki yang dohir ini tadi. Butuh yang qalb. Beda dosa yang datang ganti dosa lain. Dengan dosa itu lagi. Mohon maaf. Kalau dosa itu kita boleh kasih nilai. Dosa ini nilainya 90. Dosanya tinggi nih. Nilainya 1 sampai 100. Ini dosanya nilainya 90. Tinggi ya angka 90. Kemudian ada dosa nilainya hanya 30. Kecil lah dosa kok. Di bawah 50 mungkin kecil ya. 30. Tetapi dosa yang 30 nilainya ini datangnya setiap hari. Ngotori jiwa kita, sering datang, sering saat, dan kita abaikan. Ya 30 setiap hari, ya kalikan. Masa tentu dia akan menjadi suatu yang nukot, hitam, yang sangat hitam. Dia butuh cara membersihkannya beda.
bukan cuma istighfar, kadang-kadang dia butuh sujudnya lama kepada Allah. Butuh sujudnya lama kepada Allah. Butuh. Wa qad khaba man dassah, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Ngotori dengan apa? Kotoran-kotoran tadi. Syirik walau cuman sekali, fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Dalam surat Al-Hasyr dikisahkan ahli ibadah ratusan tahun tidak pernah berbuat syirik, selalu beribadah kepada Allah. Di akhir hayatnya dia sujud kepada syaitan sekali. Akhirnya akibat sujudnya kepada syaitan sekali itu, fakana akibatahuma annahuma finnar. Keduanya, dia dan syaitan yang mengajak untuk bersujud padanya, masuk neraka. Khalidaini fiha, kekal di neraka. Pada di sini menunjukkan siapa yang menjamin tadi kita kalau udah ngaji kita masih bisa hati kita bersih. Siapa yang menjamin? Gak ada yang bisa menjamin, Allah yang bisa menjamin. Dan karena kita tahu hati kita bersih saat kita bertemu dengan Allah. Dosa syirik 1, 2 kali. Jahiliyah dulu tukang kedukun, minta ilmu ini, minta ilmu itu. Taubat, Allah terima dong taubatnya. Allah terima, insya Allah Allah terima kalau dia taubat benar. Namun apakah cukup taubat? Cukup? Ini kan kotoran masuk ke hati, dosa syirik. Tidak langsung kemudian Allah cabut hati, Allah terima taubatnya, tapi ini masa kotoran masih ngendap, butuh dia bersihkan. Dengan apa? Kebalikannya, memahami tauhid, memahami ilmu ilmu akidah yang kuat, bersih pelan-pelan. Nah kalau cuma habis itu taubat ngaji seminggu sekali, cuma setahun habis itu tidak pernah ngaji lagi, ya mohon maaf kalau kemudian Anda masih gampang ikut-ikut yang lain lagi. Karena tadi dosa masih mengendap. Kadang tobat kita juga masih diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, tobatnya diuji. Sehingga ikhwan bidin rahimakumullah, ya wa qad khaba, sungguh kotor, bersihkan. Apalagi orang yang masih terus mengotori. Amalnya sedikit, kotornya banyak. Dan saya memberikan masukan, mengajak kepada orang-orang yang banyak meninggalkan salat, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jangan dikira saat orang meninggalkan salat hari ini 3 kali meninggalkan, besok 3 kali, itu kemudian hatinya tidak ada apa-apa. Hatinya bermasalah. Bukankah tadi dijelaskan setiap dosa akan ada titik. Ini perkara salat. Tapi kadang orang merasa tidak apa-apa masalahnya. Sehat, begar tubuhnya. Jiwa itu, hatinya ini. Itu bukan nggak masalah, itu masalah. Dan harusnya kita yang udah ngaji takut sekali. Kenapa? Ternyata kita harus itu mengotori. Ya kalau masalah sholatnya, ini ngotorinya banyak. Kalau itu masalah-masalah berbakti, ngotorinya banyak. Bagi ibu-ibu masalah ghibah itu dosa besar. Itu ngotorinya banyak. Bukan ngotorinya sedikit. Ini butuh seperti ini. Wa qad khaba. Bagaimana orang yang masih mengotori hatinya? Kita butuh kajian ini, kita butuh belajar ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian orang yang Allah berikan hatinya bersih, itu kalau dia dikasih sesuatu yang dolim, gak nyaman hatinya. Ya, maka jiwa itu ada jiwa yang dari ayat ini, jiwa itu ada yang jiwa dani'ah, kotor, ada yang syari, bersih. Yang bersih itu tidak mau, kata Imam Ibnu Qayyim,
Ya, fan nafsus syari'at syarifatu al-aliyatu la tarda bid-dhulm wala bil fawahish. Orang yang hatinya bersih itu tidak senang ada kedoliman, atau dia dekat dengan kedoliman, maksiat, fawahish, perbuatan keji, tidak nyaman, tidak bakal ridho, hatinya nolak. Diajak, tidak. Diajak maksiat, tidak. Berani nolak. Dia tidak ridho, langsung berontak. Itu yang syarifah. Tapi yang dani'ah, diajak ngikut. Bahkan kadang-kadang levelnya ngajak. Kalau yang tadi syarifah, bukan lagi dia nolak, karena dia mencontohkan kebaikan. Maka cek hati kita. Kok kita dalam beragama masih suka ngikut-ngikut, kalau kita itu tidak boleh kita ikut-ikut. Berarti masih ada perlu dibersihkan. Kalau kita ini tidak terima kedoliman, hati kita nggak senang dengan sebuah perbuatan jelek, insya Allah alamat Allah membersihkan hati kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling pokok, kaidah yang pertama aja kita bahas dulu hari ini. Kaidah yang pertama atau pokok yang pertama dalam membersihkan jiwa adalah at-tauhid. Akidah yang lurus, benar-benar mengesahkan Allah Jalla wa'ala, benar-benar semua hatinya untuk Allah, niatnya untuk Allah, murnikan ibadah untuk Allah, semua ibadah. Sebagaimana ya tadi kita katakan, kalau misalnya, karena ini hati ini kan Imam Al-Mujahid mengatakan dosa itu hati itu seperti telapak tangan. Hati itu seperti telapak tangan. Kalau dia melakukan dosa, hati dia akan tertutup, telapak tangan akan tertutup. Dosa lagi, sampai tertutup dan terbuka. Saking banyak dosanya, jadi lem di sini, nggak bisa terbuka. Akhirnya nggak bisa menerima kebaikan. Tergantung dosanya. Kalau dosanya ringan ya gini doang. Kalau dosanya berat, tergantung kan. Dan yang paling besar dosa itu adalah syirik. Kalau dosa itu syirik, ya maka jelas hatinya langsung terkotori, maka bersihkan kesyirikan dengan kita mentauhidkan Allah, memperkuat akidah kita. Itu insya Allah yang pokok utama untuk membersihkan. Cara membersihkan hati yang pertama, bersihkan tauhidnya dulu. Bahkan orang yang kena gangguan sihir, ada penyakit, ada gangguan jin dalam tubuhnya, yang pertama harus kita luruskan apa? Tauhidnya dulu. Kalau ini perlu dibersihkan, antum bacakan, kurang ngefek kadang-kadang, bahkan tidak ngefek. Tapi kalau ya, atau sebaliknya juga ada orang yang, karena banyak orang itu yang nggak memahami ini. Bersihkan hati itu ya benar dengan zikir. Bersihkannya hati dengan ibadah-ibadah yang kadang-kadang tidak ngefek ke hatinya. Ngucapin tapi hatinya nggak bagus. Ada orang cara bersih zikir terus-terusan, bersihkan hati dengan zikir-zikir yang tidak ada contohnya kadang-kadang dari Nabi SAW. Yang pertama itu tauhid, cek dulu syirik ada nggak. Jangan-jangan dulu kita pernah datang ke dukun belum kita istighfar ini.
Jangan-jangan dulu kita pernah punya jimat, masih kita simpan di rumah. Subhanallah, kisah nyata lagi. Sudah ngaji 7 tahun mungkin ya, lebih. Mungkin kayak 7 tahun. Saya kenal udah 4 tahun, 5 tahun ini mungkin. 4. Udah lama saya kenal. Berarti udah ngaji sebelumnya, jadi sekitar 7 tahun mungkin. Sebelumnya beliau ini adalah orang yang suka banget cari ilmu, berendam di gunung ini, berendam di gunung itu gitu. Semedi di sini di sana gitu. Doyan banget. Karena memang dia kerjaannya butuh tenaga dah. Ya kerjaannya gini. Enggak saya sebutin kerjanya, aparat gitu aja lah. Apa? Aparat. Banyak cerita curhat tentang rumah tangga, tentang kondisi anak, tentang dirinya. Udah ngaji 7 tahun. Subhanallah. Baru saya 7 tahun, beliau sudah kenal lama dengan beliau. Beliau cerita, Ustadz sebenarnya saya udah pengen banyak cerita sama antum Ustadz. Anak ini masih nyimpen jimat Ustadz. Apa karena itu Ustadz? Tapi saya sudah gak percaya. Cuman pasti eman-eman kalau tak buang, nyarinya susah. Nyarinya susah. Loh, itu sebabnya. Anak ke rumahnya, masya Allah ada benda yang nggak sebutin bendanya, atau ada keris ini, kerisnya zaman dulu Pak, mahal Pak, bener, kerisnya bagus. Ada ini, macam-macam. Subhanallah, istrinya ini sudah bertahun-tahun sakit di kaki ini, sama sini. Setelah kita bakar itu, kita ambil banyak, ternyata jin naruh di situ sesuatu yang ditanam. Kita ambil semua, kakinya ini enteng, ininya bertahun-tahun sampai sakit. Dan rumah tangganya lebih baik. Padahal dia sudah tahu bahwa itu syirik. Kan udah tahu, udah 7 tahun ngaji. Udah 7 tahun, udah mengingkari itu syirik. Tapi begitu syaitan ingin masih ada endapan kotoran di hatinya. Berat dia membuang. Eman-eman. Nyarinya susah. Ternyata itu masih mengotot itu ya. Akhirnya bikin rumah tangga kurang bagus. Bikin banyak ganggu anak juga susah. Karena masih kotor jiwanya. Syiriknya itu masih belum diistighfarin. Bendanya belum dimurnikan, bersihkan total. Kalau tobat ya nasuha itu semuanya. Kalau itu berhubungan dengan syirik, ya benar-benar syiriknya, tauhidnya. Ada bendanya dibuang, pernah nanamnya diambil, biar bersih semua. Nasuha, tobat dari teman yang nakal. Nasuha, tapi masih punya cecetan, masih punya hubungan telepon-teleponan, masih ya akhirnya Anda masih ikut-ikut. Harusnya kan perkara jahiliyah benar-benar tobat. Nah, kita di sini saya mengatakan at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid itu yang paling pokok untuk bersihkan jiwa. Baliknya berarti tauhid itu, kesyirikan itu yang paling banyak mengotori jiwa. Sudahkah kita bertobat, mengucapkan istighfar kesyirikan zaman dulu? Ini. Karena orang sekitar ada tobat ya wes lah. Perlu diistighfarin. Karena dosa itu tidak langsung bisa diampuni. Kita nggak tahu. Butuh istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala tentang masalah syirik ya jelas ya, karena dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia syirik, maka syirik adalah kan kebalikan tauhid sih, yang paling menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Tauhid adalah yang paling memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah. Kan begitu. Kalau dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Berarti tauhid adalah yang paling mudah, sarana yang paling mudah untuk orang beribadah kepada Allah. Kebalikannya, syirik, perbuatan syirik, baik itu tadi sekali lagi, atau syirik yang misalnya
Syirik bukan? Percaya dengan bintang-bintang? Syirik. Semua itu Allah yang atur. Kadang sepele. Syirik bukan? Perbuatan kekufuran bukan? Nemeni temen saudara datang ke dukun. Kufur bukan? Kufur. Man ata kahinan. Kayaknya kan sepele ini. Lo itu lo ngotori. Itu ngotori. Kadang antum sudah bersihkan, sudah ikut ngaji, tapi masih ngantarkan saudara ke dukun. Gak pena Ustadz. Masalahnya ini kufur, dosanya besar. Berarti kotorannya banyak. Iya kalau itu sekali, kadang-kadang sama dukunnya suruh balik lagi. Ya kita yang antar lagi. Riba, dosa yang sangat besar. Jangan-jangan kita selama udah ngaji masih kurang berkahnya karena masih ada ribanya. Harta butuh dibersihkan begitu biasa. Masya Allah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga begitu ihtimamnya Rasulullah SAW. Dan Allah benar-benar menjadikan itu sebagai tujuan kita diciptakan. Karena itu yang paling utama untuk membersihkan hati kita. Begitu juga Nabi ihtimam datang ke sana. Mu'ad diutus ke Yaman. Mu'ad diutus bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman. Apa yang pertama kali didakwakan? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu akan datangi sebuah kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihim al-Islam. Ila ayyuhidallahu ta'ala. Yang pertama kali didakwakan adalah tauhid, murnikan hati mereka kepada Allah. Murnikan itu. Kenapa? Karena tadi itu kalau sudah murni hilang itu syiriknya, masukin kebaikan sunnah itu gampang. Benar tidak Pak? Benar ya? Dan ini yang ingin saya sampaikan juga. Mari insya Allah sudah dilakukan, tapi lebih mengingatkan saja. Siapapun yang punya pondok, siapapun yang mendirikan lembaga, saat anak datang ke lembaga kita, saat anak datang ke tempat kita, pastikan pengasuhan yang pertama, pengasuhan adalah bagaimana mereka ngerti Allah, memurnikan ibadah kepada, bolak-balik itu ditingkatkan, disampaikan. Kadang-kadang terlalu banyaknya pelajaran di pondok, kasih ini, kasih ini, baru masuk pertama dikasih ini. Pelajarannya ada berapa? 16, umum dan agama. Sampai kadang-kadang masalah tauhid luput. Sehingga kadang-kadang anak kita keluar pondok, kalau nggak dikasih asupan itu, dikasih ilmu ini, dikasih bahasa Arab ini, kasih nahwu, kasih ini, lupa tauhid ini. Keluar pondok ya berilmu, tapi susahnya diajak kebaikan. Susah, karena nggak paham tentang Allahnya. Maka kita mengajak anak-anak pertama pondok itu, yang paling pokok, yang pertama saya tanamkan kepada pengasuh kami, saat mereka masuk pondok nggak usah kasih banyak pelajaran, Quran tahsin sama sudut pandang dia kepada Allah, kayak gitu aja. Karena coba seandainya saya ingin ngajak orang-orang yang meninggalkan sholat, Pak coba lihat ke atas, Allah ada,
Allah di atas gak? Di atas. Ada gak Allah? Ada. Kenapa anda gak sholat? Maksudnya hatinya gak ada Allah? Gak ada Allah. Banyak anak muda seperti ini. Banyak orang seperti ini. Maka saya ingin anak mondok itu yang pertama itu pemikirannya dirubah. Sudut pandangnya kepada Allah diluruskan. Allah itu satu. Allah berarti satu, tidak butuh yang sana yang sini, nggak butuh ini. Allah itu yang mentakdirkan semuanya. Allah. Tanamkan itu. Pengajian kita di awal semester banyak masalah ini. Lebih kita kuatkan. Bahkan kita sampai 3 kitab yang kita ajari ke anak-anak dan wajib dihafal. Nggak boleh nggak dihafal. Itu semua berkaitan masalah syirik gitu, sama tauhid itu. Semuanya punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Usulus Salasa, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, dan ini wajib dihafalkan. Kenapa? Biar kuat dan kokoh. Itu di tahun pertama. Biar kuat dan kokoh. Nanti kalau masalah-masalah lain, masalah-masalah nahu, sorob, apalagi nanti kami rasakan Bapak. Saat itu yang kita masukkan ke mereka, ya Allah, mudah diajak kebaikan. Kan itu. Karena hatinya bersih. Nih jangan-jangan ini anak kita nakal di rumah, susahnya diatur karena mungkin kita nanamkan tauhidnya kurang. Kan bikin anak ini gampang gak bisa nerima hidayah nih. Dikatakan mungkin kan semua kembali kepada hati. Intinya dia hatinya baik semua. Hatinya jelek semua. Anak kita, istri kita yang saat ini kita udah ngaji mungkin masih banyak yang masih tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan masalahnya itu dulu, cek masalah tauhid udah lulus belum? Jangan bahas masalah rumah tangganya dulu. Tauhidnya udah sevisi misi belum? Kalau tauhidnya belum sevisi misi, Anda bahas rumah tangga, loh ini masalahnya belum selesai. Karena kalau tauhid itu banyak di dalam hatinya, banyak sekali yang insya Allah mudah, sekali lagi mudah. Karena yang paling banyak mengotornya adalah masalah kebalikan dari tauhid. Sesuatu apapun yang membuat dia keyakinan kurang kepada Allah, pesimis sama Allah, syirik sama Allah, semua berhubungan dengan itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7, wailul lil musyrikin, celaka orang-orang musyrik. Kenapa? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang mereka itu tidak menunaikan zakata. Kalau dalam terjemahannya tidak menunaikan zakat. Tapi tafsirnya ayat ini, celaka orang musyrik kok bayar zakat. Kan bukan maknanya zakat, bukan. Tapi apa? Zakat di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hiya tauhid. Celaka orang musyrik, kenapa? Dia tidak menunaikan tauhidnya. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dihim. Wa man ba'dahum. Dan berkata kebanyakan para mufassir, dan setelah mereka mufassirin apa? Di situ maksudnya la itu zakat apa? Hiyat tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wal imanu alladhi biyazku qalbu. Tauhid. Celaka orang musyrik karena dia tidak bertauhid.
Allah mencela mereka. Nah, sebagaimana tauhid adalah pokok, huwal aslu, dia adalah sesuatu yang pokok, ma tazku bihin nufus, yang bisa bersihkan hati jiwa, wa tathuru, mensucikan. Fa inna syirka, kata Syekh Abdul Razak sini, huwa asyaddu, maka syirik adalah yang paling sangat yudannisun nufus, yang paling sangat mengotori. Allah kita renungkan firman Allah dalam surat Ibrahim, bagaimana Allah memperumpamakan tahu apa? Alam tahu kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin, ya, kasyajaratin thayyibatin asluha thabit. Allah memperumpamakan tauhid ini seperti batang pohon. Kalau pohon ini tegak, ada buahnya, ada daunnya, disebut dia dengan pohon, kan begitu. Kalau pohon ini roboh, nggak ada buahnya, nggak ada daunnya, dan nggak mungkin juga dinamakan pohon. Jadi tauhid ini sebagai pohon. Oleh karena itu, kalau kemudian yang menegakkan hati kita, membersihkan utamanya hati kita, mesin utamanya kita rusak, ya rusak semua. Maka benar perumpamaan Allah tentang tauhid seperti pohon. Maka luar biasanya kalau ternyata masih belum benar tauhid kita, susah bersih hati itu. Bahkan bisa dikatakan tidak bersih. Bagaimana bersih? Amalan yang dia lakukan semuanya tertolak. Pasti tertolak. Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi jannah wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluh. Terhapus semua amalannya. Amalannya semua terhapus, enggak bisa membersihkan hatinya, yang pastinya dosa semua numpuk. Makanya kayak pohon. Ini ada tauhidnya, hidup itu hatinya. Ini enggak ada tauhidnya, mati itu tauhidnya, mati itu hatinya. Dan kita rasakan betapa banyak orang itu suka kita ajak kebaikan susah karena tauhidnya. Masalah di tauhidnya. Bab perkara sholat loh, susahnya kita ajak. Padahal jelas sholat itu wajib. Sejak kecil diajari, susah. Ya tauhidnya masalah, tidak paham tentang Allah. Konsep ilahi, konsep ketuhanan tidak paham. Dia cuma pahami, ya itu Allah ada, tugasnya ngasih kita rezeki, ya udah. Ya kita sedekahlah kalau punya lebih. Dia itu yang paling pokok. Ya kadang-kadang saya bingung ya dengan orang-orang yang nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting tuh hatinya. Saya bingung saya itu. Saya kok mikirin nggak apa-apa, yang penting hatinya. Loh hatimu ya rusak, nggak sholat kok. Sampai nggak sholat loh mas. Tuh sampai ngomong nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting tuh hatinya. Kan ini saya gimana mikirnya ini? Ini kan tauhid itu yang paling jelas, yang nyata, perbuatan yang nyata. Kita tauhid sama Allah adalah sholat, yang nyata aja itu. Makanya bilang nggak sholat, yang penting hatinya. Loh sampai nggak sholat, hatimu lo kotor, rusak. Di situ tauhid inti, aplikasi dari tauhid kita soalnya. Ya. Maka karena itu jazakumullah, di sini Syekh membawakan tentang ayat-ayat tentang masalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik dan semua yang berkaitan masalah syirik. Ya. Dan kemudian bonus orang yang hatinya bersih dengan tauhid, dengan
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang dia beriman dan tidak memperadukkan keimanannya dengan kesyirikan. Artinya dia bersihkan hati dengan tauhid. Bagi mereka keamanan dan petunjuk. Orang yang bersihkan hatinya dapat keamanan, dapat ketenangan, dapat petunjuk. Walaupun tidak punya apa-apa, punya tauhid dalam hatinya, tetap merasa tenang. Tapi kalau orang yang enggak tauhidnya kurang, baru dia punya usaha 5 usaha. Pandemi ini yang tutup 3 usaha, baru 3 usaha yang tutup. Atau masih 1 usaha yang ditutup sama Allah. Sudah bingung. Atau misalnya, dulunya sebelum pandemi ada tabungan. Pas saat pandemi ini tabungan habis. Cek hati. Orang tauhid itu diambil oleh Allah sesuatu gak ngefek. Benar. Bahkan anaknya yang diambil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gak ngefek. Kalau cuma sebatas harta yang diambil ngefek di hati kita, ya berarti kan banyak kotoran. Jangan ini sesuatu tauhid kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya tauhid insyaallah dikasih petunjuk, kasih dia ketenangan, kasih zaman keamanan insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah ya tentang masalah tauhid. Insya Allah kaidah kedua dan ketiga dan keempat selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang tanyakan silakan. Kalau ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Silakan. Jelas berarti ya? Alhamdulillah. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.